Echo. Karena aku nggak tahu sebenarnya Yawi ini. Kita lihat beberapa belakangan full inisiator. Apakah akan coba dipakai Matilda untuk cover dengan Kaltisi tapi memilih arah Franco. Itu dia. Yawi dengan inisiatornya dan bahkan Franco ini menjadi inisiator yang cukup berbahaya karena dia tidak harus membuka badan. Ya ini Yawi langsung pick cepet banget sih. Sebenarnya tadi ada dua opsi yang bagus kebetulan. Selain Franco ada juga satu hero Kufra yang masih belum kelihatan. Namun kita tahu kan bahwa dengan adanya Joy itu dashnya immune. Jadi bouncing ball tidak akan bisa berpengaruh. Ya? Betul. Sementara kita tahu Lolita dia akan sangat terganggu kalau ada Kufra. Tapi untuk sekarang sepertinya Lolitanya hanya akan diganggu oleh Iron Hook dari Franco. Jadi tinggal kita lihat nih targeting dari Bloody Hand-nya Yawi akan menuju kepada siapa. Nah, tapi balik lagi Pak Polo. Apa itu? Selalu instant pick off yang akan dimainkan oleh tim dari Echo. Yap, itu dia teman-teman semua. Jadi game yang kedua antara Blacklist International dan juga Echo. Siap untuk langsung kita mulai. Siapa lagi akan mendapatkan poin berikutnya? Akankah menjadi satu sama? Atau akan menjadi 2-0 untuk Echo? Oke, dan bahkan kita lihat segarnya mata tadi dari para pemain dari tim Echo. Mampukah mereka melawan? Oh my God! Matching mania mantap. Di bawah menit yang pertama mengagetkan saya dengan kamera baru muncul ke arah sana. Baru mau bridging ke arah The Filipinos Sniper. Tiba-tiba ada yang menarik. Udah ada satu tarikan manja tadi dan ini adalah salah satu skin terbaik dari Franco dan juga mungkin satu skin terbaik dari Mobile Legends ya. Ya. Bagus banget itu masalah, ada Susano-nya tuh di situ. Dan bahkan ada kodamnya. Iya, kodamnya keluar Pak. Betul sekali. Kodamnya keluar dipukulin orangnya. Jadi untuk sekarang kita lihat lagi clue di bagian tengah. Kalau dari minimap udah ada pergerakan langsung ingin bergabung ke area tengah. Mendapatkan lagi ke arah satu Little Wanderer dan untuk Sanjinya tetap berada di dalam dari altar turret menunggu kehadiran dari wave minion. Tapi Yawi mengamankan dulu Kaltesi agar tidak ada gangguan di area tersebut. Dan pemain dari Blacklist cukup slow di game yang kedua. Akan coba dipaksa pergerakan dari Oh My Venus tidak mau kali ini disumbangkan. Dengan berhasil menghindari pergerakan dari tim Echo. Retribution juga tidak disayang-sayang untuk menuju ke arah seorang Oh My Venus. Kaltesi. Apakah nasibnya akan sama dengan Wise nantinya? Karena kalau kita bilang Haji bisa saja memberikan burst damage yang sangat instan terhadap Kaltisi dan tidak bisa diselamatkan karena dari seorang Yawi bukan tipikal dengan adanya satu bom Matilda di bottom lane. Stanford coba untuk melakukan sedikit baiting cover terhadap seorang Sanji dengan sangat instan memberikan informasi kalau mereka akan coba untuk beradu di area turtle yang pertama. Oke, masih santuy semuanya. 5 detik lagi, turtle yang pertama pun akan muncul, akan menjadi milik dari siapa, dan itu dia Turtle Camp. Disentet by UBS pun sudah terlihat, dan juga untuk kali ini dari Sanfordnya di bagian bawah sendirian aja udah level 3, namun untuk sekarang level 4. Grab akan bisa langsung dikeluarkan dan benar saja coba lihat Wise-nya akan menjadi korban untuk kali ini, di mana Sanjinya di bagian belakang mengantarkan damage dengan ada satu lagi energy impact dan juga course of throw. Namun pertempuran terus terjadi di mana untuk langsung IMU-nya mengamankan ke arah Federal Strike. Infinix First Blood didapatkan dan bahkan dua para pemain dari tim Echo berhasil ditumbangkan. Sanford berhasil memberikan sedikit warna terhadap tim Blacklist dengan adanya satu buah Wise ditumbangin. Tapi ternyata itu bukan jawaban ketika dua player yang diamankan oleh tim Blacklist International. Dari segi itemnya kita melihat respect terhadap permainan damage yang diberikan oleh seorang Haji dan juga ada seorang Edward memilih menuju ke arah Curse Helmet terlebih dahulu untuk Kaltisi. Sedangkan dari sisi Stanford pun juga sama. Dengan adanya Curse Helmet nanti akan memberikan sedikit damage. Dan sedangkan respect terhadap Benny Kitty, the Filipino striper dari OHEP, dia sampai bikin ke arah steel leg flat. Haji masih terlalu jauh untuk bisa di pick off. Karena ini Farsha tidak bisa juga dia memaksa untuk maju ke depan kalau nggak pakai flickernya. Karena dari course of throw ataupun energy impact-nya sendiri, bahkan dari Federal Strike-nya sendiri ya, itu pun bisa digocek gitu. Agak cukup beresiko apabila dia tadi ingin mengamankan juga dengan Wish by Wing, mungkin dia mengejar ke bagian depan, beradu ya. Tapi dari talent emblemnya nih Prof, udah terlihat. The Filipino Sniper tetap berhasil mendapatkan gold buff ya di area top lane. Ya ini perebutan di area top lane cukup individual sebenarnya, tapi cukup penting juga. Karena mau bagaimanapun secara gold laner, sebenarnya kalau misalkan cuma farming, ya itemnya akan tetap sama. Item core-nya bakal tetap mungkin bakal pegang satu atau dua.
Tapi untuk sekarang, Benny Cutie dan juga Oheb harus berlomba-lomba agar secepat mungkin salah satu dari mereka selesai dengan Blade of Despair. Karena kalau misalkan terlalu lama, ini bakal menjadi malapetaka, apalagi Wise ini yang benar-benar tanky banget nantinya di lini depan. Di depan sana, ditutup pergerakan oleh seorang Benny Cutie. Sanji tidak segan-segan untuk mencoba memberikan coverisasi di arah soul play-nya. Eko kali ini yang membuka terlebih dahulu di arah Turtle. Meskipun begitu, Blacklist International sudah melihat ada Edward dan hampir saja terperangkap di depan sana. Berbeda dari Eko. Harus mundur ke arah belakang. Berhasil mendapatkan satu pelarian yang ternyata tidak bisa mendapatkan Edward. Oh my god, Tornado of Memory berhasil memecah belah pergerakan dari tim Blacklist International dan 2 point kill Israel from Eko. Oke. Oh my Venus tertangkap basah ditampolin, tapi tadi misalnya expertnya pun masih gagal untuk bisa menarik Haji, tapi Federasi akan dikeluarkan kembali. Haji untungnya tidak ada pasif, ada pasif dan dia terstun. Kayaknya hit berikutnya masuk deh itu. Iya, untuk sekarang Haji benar-benar dalam ancaman sebenarnya walaupun dia unggul dari segi level. Tapi mau bagaimanapun yang namanya Valentina pasti akan lebih unggul dari sisi levelnya. Dan Oheb untuk sekarang agak sedikit tertinggal dari segi formingnya. Dan mau tidak mau dia harus cepat untuk mendapatkan Blade of Despair. There you go. Blade of Despair yang akan diamankan oleh Oheb. Namun untuk sekarang jujur, Oh My Venus harus lebih memperhatikan posisinya. Karena dengan 2 assist yang dia dapatkan, dia perlu banget untuk mengcover 2 pemain sekaligus. Yaitu adalah satu untuk Hajinya dan yang kedua untuk Ohebnya. Kalau salah satu dari mereka akan tertangkap, apalagi belum memiliki item mungkin setara dengan Wind of Nature, Winter Truncheon, Immortality, ini bakal menjadi sebuah malapetaka nantinya di mid game, menit 12 minimal. Informasi telah terdengar di mana suara dari Council of My Venus yang nampaknya tidak berhasil melakukan invasi di arah top lane karena ketika terdeteksi ada Yawi di depan sana, itu bisa membalikan keadaan untuk Blacklist International. Dengan adanya keuntungan 500 tadi aja udah dikejar sekarang. Dan ini Yawi mencoba untuk mendapatkan satu di arah mid lane. Apakah Wise akan terperangkap kali ini? Mau fight 5. 3, 2, 1. Serat, dan ini dia. Mancing Maria mantap dan all-in terhadap permainan dari tim Blacklist International. Wise nggak bisa diselamatkan, tertik dari depan sana. Loven dan Flash berhasil mendapatkan double stun dan berhasil membuat Sunford tertakedown. Setidaknya tim Blacklist International mereka memancing keributan. Yawi lagi dan lagi membuat Edward tidak berhasil mengejar pergerakan dari seorang Kaltizi. Yawi dengan pergerakan satu buah Franco-nya harus di-respect. Yawi dan Benny Cutie dia flanking. Dia jauh banget di belakang sana dan bahkan Kaltizi hanya melakukan bait saja di area turtle-nya. Waduh, nggak kena tuh barusan. Iron Hook-nya, wey. Renner tadi dikeluarkan tapi Oheb Feather Ice Rack tapi langsung ditutup lagi. Hanya saja Edward hampir saja mengejar terus-terusan ke belakang. Benny Cutie belum terdeteksi posisinya, Iron Hit telah diberikan. Tapi ini dia, langsung instant pick off terhadap seorang Oheb. Benny Cutie plus satu buah turtle. Gimana caranya dapetin total memory dan 1 point kill secara bersamaan. Benny Cutie. Itu dia, Venus pun gak sempat ngeluarin Numen Blast-nya loh, dihancurkan lagi dan sekarang Bloodhound-nya. Tapi Edward masih sempat kabur ke bagian belakang dan juga Yawi berhasil dihancurkan. Namun Sunford grab siapa lagi akan menjadi korbannya. Diambil dan ada game pause. Wow, Sabar, sabar, relax, tenang, santai. Karena kita pun mungkin merasakan hal yang sama, yaitu adalah ini tim fight lagi berjalan yang benar-benar krusial momen banget. Apalagi Wise kena pick off dan ditambah dengan satu buah turn apart memory. Tapi yang paling mencuri perhatianku adalah Benny Cutie. Sabar banget, nunggu banget. Sampai bahkan Profesor, sebenarnya kalau tadi ada yang sadar, kalau Bloody Hand atau Iron Hook-nya dapat, oke dia akan mulai di situ. Iya, tapi pasti. ketika Iron Hook-nya nggak dapat, dia benar-benar tahan sama sekali nggak mengeluarkan apapun. Dia bakal tidak bersuara sama sekali, senyap. Wah, senyap banget, langsung ada 2 stack juga. Dan ditambah dengan stun-nya, turn apart memory plus basic attack udah cukup banget untuk langsung menumbangkan Turtle ditambah dengan 1 point kill. Oke, yang di tenis outdoor Senayan boleh minta tepuk tangannya. Luar biasa. Ini dia. Full house. Walaupun gak bisa terdengar di dalam tenis indoor, it's okay, tapi tenis outdoor teman-teman kita masih mendukung. Lihat. Oh, apa tuh? Apa tuh? Oh, halo. Ya cowok semua, ya elah. Jomblo Belum. Itu yang pakai hoodie kayak Ahmad waktu sebelum datang ke Alrigo. Waduh, apa tuh? Apa nih?
Mohon maaf, yang penting saya Mohon tahu di bawah, maaf, blacklist. teman-teman. Iya, Iya, benar. yang Kayaknya atas saya mohon maaf nggak ngerti. Mohon Pak. maaf. Kayaknya feeling gue dari Rusia deh. Kayaknya ya. Iya. Wah. Nah, cie. dijaga baik-baik. Dijaga baik-baik. Dijaga baik-baik, Mas. Benar, Ya. Mas. Nah, Nah, kalau ini kakaknya sama siapa, Kak? kakak sama siapa, Siapa? Kak? Sendirian. Sendiri. Ya. Ya ampun. Diinformasikan kepada ada sendirian. Halo. Ya. Gak apa-apa, tapi halo guys. Siapa Halo, yang outdoor? guys. Silakan Profesor. Ya, buat sekarang sayang sekali baru saja kita ingin menyapa yang di luar, tapi tim head to head sudah mulai muncul. Karena untuk sekarang Yawi dan juga Oh My Venus bisa dibilang dengan kill participation yang mungkin agak sedikit timpang. Dan untuk damage taken per minute, jujur melihat Yawi yang selalu menjadi bulan-bulanan, tapi tetap menjadi salah satu korban juga buat Oh My Venusnya. Yang dimana damage taken-nya memang lebih tinggi, namun ternyata masih bisa ditukarkan. Ada trade sebenarnya. Gua ada permintaan terakhir. Ini kan karena hari terakhir M4 ya. Boleh, nggak? Oji, Oji mau silakan. kemana? Bukan, maksudnya boleh gak sih gue gelantungan di kamera itu? Jangan. Muter-muter, Jangan. Ya, itu spider cam. Iya. Nggak maksudnya- lebih dari 25 kilo. Benar. Gue gak sampai 25. Lu. Gua lebih sayang kamera daripada lu. Oke, jadi. bener. Oke, terima kasih. Tapi kalau gitu kita akan kembali lagi ke Land of Doubt. Wise akan coba di pick off oleh seorang Sanford. Dan Sanford sadar. Dia kali ini tidak bisa melakukan apapun. Tapi Sanji again and again berhasil mengadu mekanik di tengah 2 kali berturut-turut. Sanji memenangkan adu mekaniknya. Iya, untuk sekarang Magic Worship benar-benar jadi jawaban dan Sanji benar-benar menunjukkan kapabilitasnya untuk 1v1 dan Edward tidak memiliki lagi untuk dash yang dia What? miliki. Oke, mau kemana nih Edwardnya? Masih selamat dong, masih bisa kabur ngacir. Dia sudah megang sendal di tangan itu ya. Iya, Bahkan kita ada bisa Electric kasih Point title ke arah Sanji. Apa itu? Bocil by one. Bocil by one. Bocil by one. Ya bahkan kalau misalkan teman-teman sadar waktu di grup stage aja banyak banget yang dia by one-in. Semua. Semua, Lemon aja dia by one-in. Makanya ini mencuri perhatian banget untuk Sanji dan buat sekarang dalam keadaan dia punya Lightning Truncheon mungkin sesaat lagi apalagi Wait. Iron Hook-nya connect. What? Connect dan dibawa masuk Oh My Venus. Gak bisa melakukan apapun dan sekarang Detonas welcome-nya diputar di jilat dilepen dan Wise-nya meleleh di situ. Oh my god, Yawi masih mau lebih. Lihat Sanji, tidak kenal takut menuju ke arah seorang Ohim. Haji pun tidak bisa melakukan invasi lebih lanjut di arah bottom lane dan harus melepaskan turret di arah bottom lane. Sanford melihat celah dari Edward yang mencoba untuk memaksa sedikit split push di arah top lane. Itu tetap bukan jawaban karena jawaban dari Iko. Kali ini dia di bottom lane bisa menjadi pick off kembali atas Oh My Venus. Wow, sebuah setup yang begitu baik. Satu orang ditarik flicker ke belakang hilang. Nextnya, Barat pun mengambil peran, bro. Ya ini kalau misalkan boleh jujur ya, Eko mau siapapun yang ketarik sama Yawi pasti bakal di all in. Sehingga damage yang cukup ini sangat dibutuhkan oleh Eko, jangan sampai nanti akan ada miscalculation dari damage yang dibutuhkan untuk menumbangkan ke arah Blacklist Internasional. Dan di satu sisi dengan level yang mungkin bisa dibilang tidak adil, Wise tertinggal satu level. Carl TZ sangat confident sekali di lini depan, apalagi ketika retribution point-nya lebih tinggi daripada Wise. Iron Hook-nya miss dan Sanford setup. Lagi-lagi Sanford mencoba untuk melakukan flanking tadi. Mencoba untuk menggedor pergerakan di mana Haji di arah tengah bahkan harus mundur ke arah belakang. Ada counter kembali, Yawi lihat Haji pelarian. Instant backup dilakukan dari bottom lane. Dan bahkan Sanford mengajak orang Ohim. Ohim mundur ke arah belakang. Oh My Venus covering up. Tidak cukup di depan sana. Sanford masih bisa diselamatkan. Masih hidup, Sanji berhasil targeting. Dan Oh My Venus, UB kali ini berhasil membuat Wise mundur ke arah belakang. Dan tidak bisa ditumbangkan. Toyota Memory! Flicker from Benikilti. Kembali lagi menggetarkan Land of Doubt. Wow, Benny. ada 2 target tepat di depannya, bro. Dengan full stack apalagi, dengan Full turn apart memory yang langsung menumbangkan meltdown dengan cepat dan Eko benar-benar menabrak, mendobrak bagaimana lini pertahanan dari Blacklist International. Walaupun ada Guardian Bulwark di sana, UB sepertinya sudah mulai bisa dipatahkan setupnya. Padahal tadi UB udah nyelamatin pergerakan dari tim Blacklist International. Tapi lihat Sanford diselamatkan Yawi. Langsung di blodihan tanpa ada basa-basi, Iya. gak peduli apapun yang terjadi. Oke. Yawi mengorbankan semua jiwa raga untuk para pemain dari tim Eko. Sedikit kita kilas balik, Sanford damage-nya nggak cukup. Ada di Beerus Passion tapi ternyata tidak bisa menumbangkan ke arah Sanford. Sanfordnya langsung grab-grab dan hal tersebutlah yang membuat Sanford mendapatkan instant pick off di arah bottom lane. Dan itu yang dia tunggangi adalah Wise. Target yang begitu penting, 4 kali tumbang untuk Wise-nya. Walaupun kita tahu sendiri di sini, point retribution Carl TZ makin menjauhi
Beda 2 level sekarang. Aku lebih target ke arah Sanji sih. Dia ngelihat Oheb baru dia buka Vader Strike. Iya. Kalau nggak ada Oheb dia santai, dia sabar dulu. Kalau nggak Oheb Haji yang bisa di instant meltdown sama seorang Sanji. Oke, itu dia. Kaltzy masih mencari, mengamankan stacknya. Wise pun memberikannya. Mereka semua masih melakukan fight di area ada inner turret. Dan inner turret ditumbangin lagi. Agak cukup terkena efek dari knock up. Namun Sanji ya di area yang berbeda masih menggocek dengan satu lagi Wings by Wing. Gocekan dari satu burung ini. Begitu lihainya. Hanya saja coba lihat Wise ya. Akankah berhasil dia hancurkan. Ternyata kali ini bertukar saja dari sisi Dan jungler. bahkan di sana para pemain dari tim Echo langsung all in transfer Edward. Tertik dan double kill. Sanford battle everybody at the backline. Membuat Oheb harus melakukan pelintirnya. Dan bahkan all in terhadap seorang Edward Oheb. Oke. Looking for wipeout dan Haji. ini bencana untuk Blacklist International. Wipe out dan Echo Brown, Echo Loud berhasil harusnya mengamankan base turret mereka. Di depan wajahnya, di depan base-nya, Iron Who connect, wipe out terjadi. Tapi mereka masih tetap sabar, bro. Ya sebenarnya yang paling rugi adalah karena flickernya Haji sudah digunakan. Dan untuk sekarang dengan perbedaan goldnya, lihat Sanji makin lebih jauh lagi meninggal ketertinggalan dari untuk bagaimana nih level gold segala macamnya item. Ini lebih kacau sih kalau misalkan nanti winternya jadi. Kemarin kita udah ngeliat Sanji dengan winternya, dia ngebait 3 pemain dari RRQ Yoshi. Makin jauh meninggalkan bagaimana performa dari Haji yang kali ini levelnya pun sudah mulai ada gapnya. Dan bahkan ini dari Pak Benny juga agak cukup menyeramkan. Dari siapa, Pak? Pak Benny. Oh, Pak Benny. Oh iya bener-bener, kenapa iya. dibilang Pak Benny? Kenapa? Dia pemain senior. Iya. Oke. Udah lama banget dari zaman Baloiski di PH, dia udah Dia main. udah ada. Geng-gengan saya dong. Lah, Pak bener Pulu. juga, Pak Pulu. Oh, iya, Iya. benar. Dia Pak Benny ini. Malefic. Ya, yang bisa aku bilang adalah dia menggunakan semua penetration yang dia bisa miliki. Dan itu dia Brody, plusnya punya durability lebih dibandingkan marksman lainnya dan punya power di early. Iya, Karena secara start bergerak. statusnya kan. Yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita melihat dari Sanford lagi dan lagi ya, dia yang selalu memporak-porandakan teamfight gak sih? Teamfight lagi adem. Tiba-tiba langsung buyar karena formasi Blacklist kan harusnya berlima, nempel. Tapi gara-gara di-grab-grab satu orang aja, buyar mereka. Di luar dari grab-grab, lu ngumpul, ditampol sama dia, immobilize satu area kan gak seru ya, Pak? Dan bahkan itu dia. Stacknya langsung penuh. Caranya Gak untuk, seru. untuk membalikan semua ini. Gimana caranya untuk nge-bait seorang Sanford dengan beraninya Lihat dan dari bisa belakang. di take down. Tapi lihat dari belakang Sanford flanking terlalu jauh para pemain dari tim Echo. Mereka tiba di garis depan dan Sanford is coming up. Oh hey, where are you going? Retribution is hard point. Dan bahkan Kaltzy berhasil ditumbangkan oleh para pemain dari tim Mid lane. internasional. Di sisi sebaliknya, mid lane-nya, Benny Kitty, backdoor Echo, backdoor from Filipina. And this is the new history, Blacklist di backdoor. Yes. Oke, jujur bukan pertama kalinya Iya, ini jujur kita bukan melihat di pertama kali. MCS, tapi sebelumnya di Sebelumnya, MPL Philippines mereka pernah dilakukan dengan cara yang sama oleh Onyx Philippines. Dan bahkan- Ini kedua kalinya. Dan bahkan ini kedua kalinya berhasil dilakukan sebuah split push backdoor dengan meta yang sangat-sangat baik. Benny Kitty, positioning, damage yang burst, wow. satu wave Ya. cukup. Sorry tuh saya untuk memotong bagaimana team fight skenario yang tadi Ranger Emas benar-benar bawakan karena satu momen tersebut tidak bisa dilewatkan. Yep. Aku Betul sudah sekali, sedikit nyontek untuk di mid lane. Kok ini sendirian? Ranger Emas lagi asik, apalagi Lordnya tercuri loh. Iya. Itu mahal banget. Sebuah skenario permainan yang benar-benar luar biasa dan walaupun Indo sudah pulang kami tetap datang. Ini dia. Terima kasih Ini teman-teman. dia. Terima kasih Terima teman-teman kasih. Legend. Terima kasih Kingdom yang masih hadir. Luar biasa. Apresiasi penuh dari kami bertiga. Kalung emas kepada kalian semua. Yes. Enjoy the show. Dan inilah dia game kedua bagi Echo Philippines. Oh my God. Oke, mereka bertamu di saat sang tuan rumah tidak ada di kediamannya, Pak. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, ingat di mana 2 point kill masih belum cukup karena Blacklist adalah salah satu tim yang dengan sangat sigap untuk bisa melakukan resetisasi terhadap kubu timnya. Wah jujur dengan Waduh. tadi backstep dari Sanford dan dia meng-cancel 3 pemain dari Blacklist International untuk recall. Itu mungkin kuncinya yang pertama menurutku. Karena mau bagaimanapun efek lengket dari glue-nya kan selalu ada. Ya. Pasifnya ada, apalagi kita tahu sendiri glue di sini berperan untuk metode pick off. Walaupun tidak ada damage dealer-nya, tidak ada yang bisa memfollow up. Setidaknya bisa membatalkan bagaimana skenario untuk pulang dari Blacklist International karena Benny QT-nya ternyata memainkan peran lain. Dia diam-diam mendorong wave minion di area mid lane karena kita tahu Brody dengan skill yang pertama
tembakan dengan full stack dan torn apart memory itu bisa menumbangkan bagaimana wave minion 3-nya dengan instan. Dan itu yang mungkin ditunggu sama Benny Cutie karena dalam keadaan mereka mendapatkan base turret di area mid lane. Lord gak apa-apa, jadi Lord giveaway. Karena Lordnya aja nggak sempat untuk muncul. Nggak sempat, masih terlalu jauh detikannya. Ya, baru megang tombaknya mau maju. Lah, habis nih. Nggak, baru ngambil tombakku di mana? Ya kok udahan gamenya. Saya baru ngambil tombak, kenapa udahan gitu. Itu dia Nggak diajak main. Itu dia baru dapat callingan, Mbak. Lord kerja. Aye. Lah udahan, Pak. Bentar, kok Lord kayak kita? Nunggu callingan. Gue coba panggilan loh. Wah, bener lagi. Bener nggak? Benar. Oh, kita kosong nggak? Kita dipanggil ke M4 untuk mengisi acaranya. Benar. Iya, makanya jangan Apakah kita salah kiprah gitu. sebenarnya Lord juga? Hah? Di real life? Kan sama-sama coba panggilan. Lord, luar biasa. Tapi itu adalah harga yang mahal dan menurutku sangat tidak worthy untuk menukarkan satu Lord dengan satu base. Karena memang mau bagaimanapun, UB kelemahannya ada di split push. Team fight itu memang bisa di split push. Split push kalahnya sama ganking, ganking kalahnya sama team fight. Kayak segitiga aja. Sama ini satu lagi, sebenarnya UB-nya dari Blacklist itu bisa diatasi. Oke. Tapi biasanya dengan adanya Edward menggunakan hero-hero split push. Betul. Macam-macam Benedetta, macam-macam hero yang bisa clear cepat. Itu Edward kalau pakai itu, UB-nya kuat banget. Karena kenapa? Mereka akan mainkan metode 4-1. Sekarang dia menggunakan Joy. Joy bukan untuk clear minion, tapi Joy untuk ke arah backline. Digunakan emang untuk mencari di mana Sanji. Di mana pergerakan dari Benny Cutie. Ya. Dan dikira Benny Cutie ada di belakang sana di arah boost jungle Tidak dari ada ternyata. tim Eko. Sedangkan tiba-tiba ketika muncul kayak, wah. Pinternya adalah dengan ada parsec kayak begini, dia mau ngejar ke backdoor, dia mau ngejar ke bagian belakang. Ini jalur darat melawan jalur udara, Pak. Sulit juga. Sama gini, nanti aku akan menjelaskan sedikit bagaimana macro play pemetaan atau map yang terkadang miss nih untuk beberapa pemain termasuk di rank. Karena kalau misalkan kita melihat dari item terlebih dahulu, mungkin kita akan fokus bagaimana Sunford dengan dealing damage-nya yang benar-benar tertahan semuanya. Blade Armor, ada Immortality, ada Radiant Armor, ada bahkan dilengkapi dengan balutan armor dari Dominance Ice. Penambahan darahnya cukup banget. Dan kalau misalkan kita melihat dari Benny Cutie, dia sampai bikin regular spear. Aku nggak tahu ini bakal menuju ke arah mana. Apakah di Hunter Sword karena kombinasinya ada Malefic Roar Wind of Nature. atau Wind of Nature. Nah, Wind itu of dia. Nature. Pemilihannya kan ada dua. Pasti. Antara mau menumbangkan ke arah tanknya, ya kan, wise-nya, atau ya untuk menghindari physical attack. Sisanya, aku fokus kepada Yawi yang benar-benar memanfaatkan dua item saja. Immortality, Athena Shield. 14 menit game loh. Ini bisa dibilang ekspektasi kita yang sejak awal mungkin dibicarakan sama Ranger Emas waktu kemarin saya melihat bagaimana hasil dari grand final lower bracket kita ternyata Eko yang melaju. Ekspektasi kita tuh 18 menit ke atas, 20 menit ke atas. Tapi ternyata Eko menjawab hal tersebut dengan Eko Express yang tidak ada henti-hentinya. Masalahnya Profesor KB, kalau kamu bermain di atas menit 15 saja, Iya. ini udah jawaban Blacklist untuk dapetin 1 poin. Dan kalau Blacklist dapat 1 poin, Eko bisa dibalikan keadaannya karena Betul. resetisasi kembali lagi. Lalu Resetisasi Blacklist lagi menjadi bahasanya. nomor 1 Dan ketika jujur, dia mendapatkan 1 poin. Aku sedikit agak dejavu sebenarnya. Kenapa? Melihat satu sosok tim yang mungkin waktu M3, teman-teman inget gak? Onyx Philippines. Ya. Digadang-gadang karena via upper bracket akan menjadi juara. Oke. Sekarang kita melihat apakah skenario yang sama akan terjadi kembali dengan Eko via lower bracket, apalagi udah 2-0 sekarang. Because upper bracket 4 Blacklist. Iya, upper bracket for blacklist. Dan- Kebetulan dan- sama-sama B. Dan Blacklist. beberapa season ke belakang, pemenangnya juga hadir dari mana, Prof? Dari lower bracket. Nah itu lagi. M2, M3, lower bracket. Apakah bisa dibilang tren lower bracket tetap M1? akan menjadi M1 upper bracket? Ya, upper bracket. Iya, upper bracket. upper bracket. M1 satu-satunya yang upper bracket, EVOS Legends. M2 Karena lower Aran bracket. Kyoshi yang dari lower bracket. Because upper bracket 4 Blacklist. Iya. Apakah Eko mendapatkan keuntungan dengan banyaknya pelajaran yang telah dia dapatkan atas kekalahannya di upper bracket? Ya, karena balik lagi. Tim butuh kalah kan, untuk reset dan juga untuk evaluasi. Untuk tahu. Untuk tahu setidaknya apa yang perlu diperbaiki. Kalau misalkan kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki, makin bingung malah. Dan ini dia MVP kita, Benny Cutie. Wow. Benar-benar menjadi MVP bukan hanya dari segi KDA, mapping, positioning, dan targeting. Jujur boleh bilang jujur, semua diborong sama dia. Yep. Beda sama game pertama. Game Damage pertama masih ada dealer. Sanji. Iya, kayak damage dealer, ngeflank, inisiator, Targetingnya, targeting, positioning, positioning, macro play. split push, Iya. macro play. Makanya ini juga satu pertanyaan yang mungkin beberapa aku terima dari
temanku. Bentar Pak, kalau tadi semuanya kayak ini dia player apa orang vendor Pak? Lah makanya Pak, Ada semua nih gue lihat. Benny Cutie, apalagi dengan Brodinya, lebih tepatnya mungkin Brody Cutie, yang melakukan split push dengan sangat amat luar biasa. Makanya ini yang sempat aku mungkin jelaskan kepada ya Anda yang lagi nonton kali ya salah satunya. Karena teman saya yang kemarin baru saja kalah di lower bracket sempat bertanya, Apa itu? apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Aku sempat bilang bahwa pemetaan individualnya ini loh yang terkadang perlu ditingkatkan. Makro playnya. Karena nggak semua gold lane itu tentang farming, tentang Kill. item jadi, kill, apalagi bertahan hidup. Enggak. Tapi bagaimana cara memainkan mapping sehingga informasi yang diberikan sama roamer bisa maksimal. Bentar, kamu tahu, ingat gak kemarin ada hit map dari salah satu god laner juga Oh iya. yang cuma ada Iya, di iya, god iya, lane. iya. Lihat ini pemetaan dari hit map Benny Cutie. Itu yang aku maksudkan. Dan lihat di area rivernya. Ini adalah rumput, trap, tempatnya roamer loh. Sama ini. Kalau kalian lihat di map ini, yang kuningnya paling tebel, itu dia paling sering dan paling lama di situ. Betul, paling lama. Dan Paling teman-teman bisa lihat ini pemetaan di bagian river sangatlah lama. Makanya Benny Cutie bisa dibilang secara individual sangatlah unik dan berbeda. Highlight by Infinix kita bakal melihat untuk saat ini di game yang kedua. Torn apart memory beberapa kali menjadi salah satu malapetaka. Dan oh belum, nanti yang akan aku jelaskan ketika mungkin turret dari area mid lane Blacklist International sudah dihancurkan.